Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat siang, selamat malam. Jika kalian menonton ini di siang dan malam hari ya. Oke, kita bertemu lagi di Dashboard e-learning untuk mata pelajaran pengantar pariwisata atau kepariwisataan. Untuk kalian di kelas 10 Tata Boga. Oke, kemarin kita sudah sampai di pertemuan 5 dan 6. Dan kali ini atau minggu ini kita bertemu di pertemuan ke-7 dan ke-8. Yap, karena konsep e-learning kita itu 2 minggu sekali, jadi kalian bisa bertemu di mata pelajaran pengantar pariwisata baru 2 minggu setelahnya atau di minggu ini. Jadi apa materi yang akan saya bawakan untuk minggu ini ialah tourism and traveling. Oke, buat kalian yang mungkin baru bangun, boleh stop dulu videonya, cuci muka dulu, atau yang mau mandi silakan mandi dulu. Karena jangka e-learning kita kan seminggu, gak apa-apa, masih santai saja. Tapi tolong antusias untuk bertanya di forum diskusi kelas kita nanti. Bagi kalian yang mungkin ingin mencatat, silakan siapkan buku catatan kalian terlebih dahulu dan juga alat tulisnya. Kali saja nanti di materi yang saya presentasikan atau saya paparkan di minggu ini akan menjadi bahan bagi soal yang akan diujikan di ulangan tengah semester nanti. Oke, kita mulai saja ya untuk pelajaran kepariwisataan atau pengantar pariwisata. Welcome to my class. Please attention untuk materi di minggu ini untuk pertemuan ke-7 dan ke-8. Seperti saya bilang tadi, siapkan buku catatan kalian, siapkan alat tulis kalian. Kali saja ada pembahasan dari presentasi saya yang bisa kalian catat di buku catatan kalian. Oh iya, untuk di pertemuan 7 dan 8 juga saya sudah lampirkan materi tentang pertemuan 5 dan 6 dan juga pertemuan kali ini. Jadi bisa kalian download saja untuk filenya dan kalian pelajari serta kalian pahami. Oke, buat kalian yang baru mengklik link video saya atau yang baru saja mengklik dashboard e-learning pengantar pariwisata, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Julian Amanullah. Kalian sudah biasa panggil saya Pak Julian. Salam kenal buat kalian yang baru bergabung. Jadi kita lanjut untuk pertemuan 7 dan 8 di mata pelajaran pengantar pariwisata. Welcome to my class. Nah, di minggu kemarin kita sudah bahas tentang tourism industry atau industri pariwisata, seluruh komponen atau industri yang bergerak dan menggerakkan kegiatan pariwisata itu sendiri. Nah, untuk minggu ini kita akan melanjutkan materi di tourist and travel. Seperti yang saya bilang di pertemuan pertama, 3 komponen utama dari pengantar pariwisata ialah tourism industry, tourist and travel, dan juga tourist attraction atau objek wisata. Nah, di minggu ini kita masuk ke bagian kedua yaitu tourist and travel. Pelaku atau konsumen yang melakukan kegiatan usaha, kegiatan pariwisata serta menikmati proses dari pariwisata itu sendiri. Itu yang dimaksud dengan turis atau travel. Yang dimaksud dengan wisatawan. Oke,
di minggu lalu sebagai review sebentar untuk tourism industry, saya udah memaparkan atau mempresentasikan tentang definisinya. Definisi dari tourism industry ialah serangkaian industri yang menghasilkan barang atau jasa untuk wisatawan, untuk tour and travel yang akan kita bahas di minggu ini, agar terpenuhinya kebutuhan berwisatanya. Klasifikasinya juga saya sudah paparkan. Mungkin bisa kalian lihat juga di lampiran untuk pertemuan 7 kali ini. Saya sudah lampirkan bagaimana klasifikasi dari industri pariwisata. Pertama ialah industri yang bergerak di jasa wisata. Yang kedua yang bergerak di daya tarik wisata. Dan yang ketiga ialah industri yang bergerak di sarana wisata. Ini adalah pokok atau badan dari industri yang sebenarnya akan kalian masuki. Karena kalian masih di kelas 10, saya akan mengantar kalian ke industri pariwisata, khususnya di industri sarana wisata, yang di sana ada industri tentang pelayanan makanan dan minuman, yaitu industri jasa boga. Karena muaranya kalian akan ke sana. Untuk fungsi dan peranan dari tourism industry berfungsi dari segmen ekonomi, sosial budaya, dan politik juga saya sudah jelaskan, atau bisa kalian lihat di materi yang saya sematkan di pertemuan ke-7 ini. Bisa kalian download ya untuk materinya. Jangan lupa untuk aktif dan antusias bertanya jika ada dalam materi tersebut yang tidak kalian pahami atau tidak kalian mengerti ya, kata-kata asing yang mungkin belum pernah kalian dengar, silakan tanyakan di forum diskusi pertemuan 7 pada minggu ini. Yap, seperti dikatakan kita bergerak di industri pariwisata, khususnya di jasa boga, ialah industri yang bergerak di sarana wisata. Kata travel, and I am in love with city I have never been to and people I never meet. Mungkin dia traveling sendiri tanpa tahu sarana dan jasa pelayanan yang ada di wisatanya. Jadi kitalah yang nanti akan mendukung pergerakan dari seorang wisatawan. Kitalah yang mensupport sarana dan jasanya, apa yang dibutuhkan oleh seorang wisatawan. Oke, sebelum kita mengenal apa itu wisatawan, kita lihat dulu ya konsep dari perjalanan wisata. Nanti di minggu ini kita akan pelajari tentang tujuan dan manfaat dari perjalanan wisata, karakteristik wisatawan, klasifikasi wisatawan, dan juga akhirnya nanti akan kita bahas pola pengeluaran dari seorang wisatawan. Dan materi ini sudah saya jelaskan di lampiran pada pertemuan ke-8. Bisa kalian lihat untuk materinya. Mungkin kita mulai dari klasifikasi wisatawan ya. Klasifikasi wisatawan itu saya bagi menjadi 5. Yang pertama adalah forget tourist, domestic tourist, domestic forget tourist, indigenous business tourist, transit tourist. Atau mungkin saya terjemahkan satu-satu ya. Forget tourist itu adalah wisatawan asing, wisatawan yang berasal dari wilayah atau negara tertentu yang berkunjung ke wilayah negara bukan dari tempat ia tinggal atau bukan dari asalnya. Itu yang dimaksud dengan forget tourist atau wisatawan asing. Terus yang dimaksud dengan domestic tourist ialah wisatawan yang berasal dari wilayah atau suatu negara yang melakukan perjalanan wisata ke tempat negara atau wilayah yang ia tinggali. Jadi misalkan kalian pergi ke Bandung, kalian pergi ke Bali,
kalian termasuk dalam kategori domestic tourist atau turis lokal. Yang ketiga adalah domestic foreign tourist. Ini ialah turis asing yang tinggal dan menetap di bukan negara asalnya dan melakukan perjalanan wisata di negara tersebut. Misalkan ada orang Jepang, orang Belanda sudah tinggal di negara Indonesia tetapi bukan menjadi warga negara Indonesia, menetap di negara Indonesia dan melakukan perjalanan wisata di negara Indonesia. Itu yang dimaksud dari kategori domestic foreign tourist. Sedangkan untuk kategori induced business tourist ialah orang atau wisatawan asing yang berkunjung dengan tujuan berbisnis atau karena tugas dan jabatannya yang melakukan perjalanan wisata ini, tetapi dalam waktu yang hanya sementara, dan dimaksud dalam indigenous dan juga bisnis turis. Dan yang terakhir adalah transit turis. Transit turis ini adalah turis yang terpaksa tinggal di suatu negara atau suatu wilayah tertentu yang bukan menjadi tujuan akhir bagi perjalanan wisatanya. Misalkan kalian ingin berkunjung ke Mekah, tetapi kalian terpaksa harus transit dulu di Prancis karena mungkin kendala penerbangan atau cuacanya lagi tidak kondusif untuk melakukan penerbangan seperti itu, dan kalian harus terpaksa tinggalnya mungkin lebih dari setengah hari atau lebih dari 12 jam. Kalian termasuk dalam kategori transit turis. Seperti itu pengertian dari atau klasifikasi dari wisatawan berdasarkan kategori wisatawannya itu. Oke, tujuan dari perjalanan wisata atau manfaat dari perjalanan wisata. Yang pertama adalah rekreasi, sudah pasti. Liburan, hiburan, refreshing, itu adalah tujuan dari perjalanan wisata. Yang kedua mungkin tujuan perjalanan wisata itulah religi atau tujuan keagamaan, seperti kalian menunaikan ibadah haji atau umroh, itu kan memiliki tujuan keagamaan ya. Lalu yang ketiga tujuan berbisnis, kalau kalian terpaksa harus pergi dan melakukan perjalanan dengan tujuan berbisnis, tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Lalu yang terakhir adalah dengan tujuan minat dan bakat, seperti kalian menjalani hobi, contohnya naik gunung, hiking. Kalian melakukan perjalanan misalkan ke Bromo, kan itu kan dengan tujuan minat dan bakat, pengembangan diri ya. Manfaatnya ada 3, emosional ya, tadi seperti saya bilang refreshing ya, kesehatan rohani. Yang kedua pengembangan diri, ini ada implementasi dari minat dan bakat tadi. Lalu yang ketiga adalah pengetahuan dan wawasan tentang pariwisata itu sendiri. Lebih jelasnya bisa kalian baca di materi pertemuan 7 kali ini. Oke. Jika ada yang ingin kalian tanyakan untuk pembahasan kali ini, silakan kalian tanyakan di forum diskusi e-learning pertemuan 7. Kita lanjut lagi di pertemuan ke-8. Bisa kalian klik langsung videonya untuk pembahasan tentang karakteristik dan juga pola pengeluaran seorang wisatawan. Oke, thanks for your watching. See you di pertemuan ke-8. Sampai jumpa. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan maaf bila ada salah-salah kata. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua.